Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan sumber daya manusia. Selamat menikmati. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning, disingkat PSDM, merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. PSDM diproses oleh perencana atau planner, dan hasilnya menjadi rencana atau plan. Dalam merencanakan ditetapkan tujuan dan pedoman pelaksanaan serta menjadi dasar kontrol. Tanpa rencana, kontrol tidak dapat dilakukan, dan tanpa pengkontrolan, pelaksanaan rencana baik ataupun salah tidak dapat diketahui. Perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya suatu tujuan. Perencanaan SDM ini untuk menetapkan program pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Jadi, dalam rencana sumber daya manusia harus ditetapkan semua hal tersebut di atas secara baik dan benar. Lingkup perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia dapat diakumulasi dalam 3 aspek, yaitu 1. Meramalkan secara sistematis tuntutan kebutuhan karyawan dan persediaan karyawan di masa yang akan datang. 2. Mengembangkan rencana pengembangan karyawan yang menunjang strategi organisasi yang ada melalui pengisian lowongan kerja secara proaktif. 3. Mengidentifikasi kebutuhan karyawan jangka pendek dan jangka panjang. Terdapat 3 kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia, yakni kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Yang pertama, kepentingan individu. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting bagi setiap individu, karyawan, atau aparatur, karena dapat membantu meningkatkan potensinya. Begitu pula, keputusan karyawan atau aparatur dapat dicapai melalui perencanaan karir. Kepentingan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi organisasi perusahaan dalam mendapatkan calon karyawan atau aparatur yang memenuhi kualifikasi. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, dapat dipersiapkan calon-calon karyawan atau aparatur yang berpotensi untuk menduduki posisi manajer dan pimpinan puncak untuk masa yang akan datang. 3. Kepentingan nasional. Perencanaan sumber daya manusia sangat bermanfaat bagi kepentingan nasional. Hal ini karena karyawan atau aparatur yang berpotensi tinggi dapat dimanfaatkan pula oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional. Mereka dapat dijadikan tenaga-tenaga ahli dalam bidang tertentu untuk membantu program pemerintah. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Secara umum terdapat paling sedikit 9 manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan sumber daya manusia, yakni A. Memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Hal ini wajar jika seseorang mengambil keputusan tentang masa depan yang diinginkan. Ia berangkat dari kekuatan dan kemampuan yang sudah dimiliki sekarang. Ini berarti bahwa perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi sumber daya manusia yang sudah terdapat dalam organisasi. B. Meningkatkan efektivitas kerja. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila SDM yang telah ada sesuai dengan kebutuhan organisasi. C. Meningkatkan produktivitas. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. D. Menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasi untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak.
Mengembangkan informasi ketenaga kerjaan. Salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Tersedianya informasi yang cepat dan akurat semakin penting bagi perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki sumber daya yang banyak dengan cabang yang tersebar di berbagai tempat. Merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan analisis situasi pasar. Salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan termasuk perencanaan SDM adalah penelitian. Berdasarkan bahan yang diperoleh dan penelitian yang dilakukan untuk kepentingan perencanaan SDM akan timbul pemahaman tentang situasi pasar kerja. Rencana SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam perusahaan. Salah satu aspek program kerja adalah pengadaan karyawan baru guna memperkuat tenaga kerja yang sudah ada demi peningkatan kemampuan perusahaan mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Tanpa perencanaan SDM, sulit untuk menyusun program kerja yang realistis. Mengetahui tenaga kerja. Pasar kerja merupakan sumber untuk mencari calon-calon SDM yang potensial untuk diterima dalam perusahaan, diterima dalam organisasi. Dengan adanya data perencanaan SDM di samping mempermudah mencari calon yang cocok untuk kebutuhan, dapat pula digunakan untuk membantu perusahaan lain yang memerlukan sumber daya manusia. Sebagai acuan dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia di organisasi. Adanya data lengkap tentang potensi sumber daya manusia akan lebih mempermudah dalam menyusun program yang telah matang dan lebih dipertanggungjawabkan. Penyusunan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah prosedur perencanaan sumber daya manusia. Terdapat beberapa prosedur, yaitu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya, menetapkan beberapa alternatif, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Terdapat pula jangka waktu rencana. Yang pertama ada rencana jangka panjang. Waktu yaitu lebih dari 5 tahun seperti rencana pensiun dan lainnya. Yang kedua adalah rencana menengah, yaitu berkisar antara 3 sampai 5 tahun seperti rencana promosi, demosi, dan lainnya. Yang ketiga adalah rencana jangka pendek. Waktunya berkisar antara 1 sampai 2 tahun seperti rencana seleksi dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Fariha, NIM 117. Melanjutkan dari materi selanjutnya mengenai perencanaan dan pengembangan karir. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai pengembangan karir. Yang pertama mengenai pengertian. Menurut Sudiro tahun 2011 mendefinisikan pengembangan karir adalah suatu proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Sedangkan menurut Martoyo tahun 2007 mendefinisikan pengembangan karir sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya sebuah peningkatan status seseorang pada suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan. Pada intinya di sini, pengembangan karir adalah tanggung jawab suatu organisasi yang menyiapkan karyawan dengan kualifikasi dan pengalaman tertentu agar pada saat dibutuhkan organisasi sudah memiliki karyawan dengan kualifikasi tertentu. Selanjutnya mengenai tahapan pengembangan karir.
Menurut Shimamura, tahapan pengembangan karir dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah karir awal. Pada tahapan ini biasanya karyawan menyesuaikan dan mempelajari tempat yang baru. Selanjutnya, karir pertengahan. Karyawan memulai mengkaji ulang seberapa besar capaian yang telah ia lakukan dan yang telah ia peroleh dalam perusahaan. Yang terakhir, karir akhir merupakan suatu titik balik produktivitas atau penurunan kualitas suatu karyawan. Selanjutnya mengenai karir individual dan karir organisasional. Karir individual. Ada 6 kegiatan pengembangan karir secara individual sebagai berikut. Yang pertama ada prestasi kerja atau performance. Yang kedua ada exposure. Yang ketiga permintaan berhenti. Yang keempat kesetiaan pada organisasi. Yang kelima mentor dan sponsor. Dan yang terakhir kesempatan untuk berkembang. Sedangkan karir organisasional sendiri, biasanya suatu organisasi mengarahkan pengembangan karir dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan tenaga berbakat secara efektif. Yang kedua, kesempatan penilaian diri bagi karyawan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang efisien antar divisi dan atau lokasi geografis. Selanjutnya, peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job dan training. Selanjutnya, peningkatan loyalitas dan motivasi karyawan sehingga perputaran karyawan dapat ditekan. Dan yang terakhir, karir organisasional sendiri merupakan sebuah metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya mengenai pilihan pengembangan karir. Yang pertama ada enrichment, yaitu pengembangan melalui pemberian tugas atau assignment kepada karyawan. Yang kedua lateral, pengembangan melalui pemberian pengalaman. Yang ketiga vertikal, pengembangan melalui pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada karyawan. Yang keempat relocation, pengembangan melalui pemindahan unit kerja atau pemindahan perusahaan yang ditempati karyawan tersebut. Yang kelima exploration, pengembangan melalui penjelajahan karir. Dan yang terakhir ada realignment, yaitu pengembangan melalui pertukaran prioritas kerja. Selanjutnya mengenai peranan personalia. Dalam pengembangan karir, Departemen Personalia perlu mengusahakan yang pertama, dukungan manajemen. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada karyawan. Dan yang ketiga, membangun suatu lingkungan kerja yang kohesif. Selanjutnya mengenai tanggung jawab pengembangan karir. Ada 2 pendekatan yang dipakai dalam pengembangan karir. Di antaranya yang pertama ada pendekatan tradisional. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan secara sepihak tanpa melibatkan peran karyawan. Pelaksanaan pengembangan karir tergantung sepenuhnya kepada organisasi. Yang ketiga, kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi. Dan yang terakhir, pengembangan karir diartikan dalam dan dilaksanakan melalui kegiatan promosi ke jenjang atau posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya, ke pendekatan baru. Di pendekatan baru ini, pengembangan karir adalah suatu motivasi untuk maju dan dalam bekerja di lingkungan suatu organisasi. Sukses karir berarti pekerja memiliki kemajuan dalam bekerja, berupa perasaan puas dan setiap jabatan atau posisi yang dipercaya oleh organisasi, karena dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, sukses dalam pengembangan karir juga berarti memiliki kemajuan dalam bekerja. Artinya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atau keahlian karyawan sehingga menjadi lebih berprestasi, produktif, dan kompetitif. Dan yang terakhir, pendekatan baru ini, pengembangan karir berada di tangan pekerja masing-masing.
dan memerlukan kemampuan manajemen diri yang baik. Ini dibutuhkan setiap karyawan. Baik, mungkin itu saja, disambung oleh pemateri selanjutnya. Yang merupakan upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengatur alur pergerakan karyawan. Dalam pelaksanaan manajemen karir sendiri, terbagi menjadi rekrutmen dan seleksi, alokasi sumber daya manusia, penilaian dan evaluasi, serta pelatihan dan pengembangan. Proses manajemen karir sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Pada tahapan pertama, didasarkan pada tingkat fisik aktivitas seseorang yang membutuhkan sebuah informasi mengenai individu tersebut. Pada tahapan kedua merupakan tahapan goal setting teori, yang dimana tahapan ini merupakan mempengaruhi perilaku seseorang yang memiliki arti sebagai kepemilikan kemampuan dan keahlian lewat pengalaman kerja. Pada tahapan terakhir, yaitu tahapan ketiga, merupakan tahapan untuk merebutkan kesempatan atau metode alokasi turnamen. Pada pengembangan karir terdapat mendesain program dalam pengembangan karir. Terdapat 3 fase dalam mendesain program pengembangan karir, yaitu fase perencanaan, fase pengarahan, dan fase pengembangan. Fase perencanaan sendiri merupakan aktivitas yang meluruskan rancangan pekerjaan dan rancangan dari organisasi mengenai pengembangan karir di lingkungannya. Yang kedua, fase pengarahan merupakan fase untuk membantu para pekerja agar mampu mewujudkan perencanaannya menjadi kenyataan, seperti menetapkan karir seseorang tersebut. Dan fase terakhir yaitu fase pengembangan. Fase pengembangan merupakan tenggang waktu yang diperlukan pekerja untuk memenuhi persyaratan untuk memungkinkannya melakukan kegiatan yang diinginkannya. Adapun manfaat dari pengembangan karir, manfaat sendiri dikelompokkan menjadi 2, yaitu manfaat bagi organisasi dan manfaat bagi karyawan. Manfaat bagi organisasi sendiri seperti menjamin ketersediaan bakat yang diperlukan, meningkatkan kemampuan organisasi, mengurangi frustasi pada karyawan, mendorong adanya keanekaragaman budaya dalam sebuah organisasi, dan meningkatkan nama baik suatu organisasi. Sedangkan manfaat bagi karyawan sendiri seperti menggunakan potensi seseorang sepenuhnya, menambah tantangan dalam bekerja, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan meningkatkan otonomi. Selanjutnya terdapat paradigma karir. Paradigma karir saat ini dan dulu sangatlah berbeda, yang dimana hanya dipahami sebatas kenaikan vertikal pada suatu hierarki di sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan paradigma karir saat ini lebih luas dan kemungkinan ada beberapa tipe. Tipe pertama yaitu tipe vertikal, yang merupakan model perubahan paradigma pengembangan karir yang pertama atau lebih awal muncul. Yang kedua, tipe horizontal, yang dimana paradigma ini menyatakan perkembangan karir bisa dilewati horizontal. Artinya seseorang akan pindah ke bidang tugas yang berbeda dan biasanya masih berada di suatu organisasi. Yang ketiga, tipe campuran, yang merupakan kombinasi 2 tipe sebelumnya, seperti seseorang bisa loncat dari tipe horizontal dan vertikal sesuai kebutuhannya.